Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku semuanya, pada kesempatan ini Bapak akan membahas soal penilaian tengah semester yang telah kita kerjakan pertemuan yang lalu. Mengapa Bapak bahas? Karena ada beberapa atau bahkan sebagian besar dari teman kalian itu masih mendapatkan nilai kurang dari KKM atau 75. Ini kalau dibiarkan terus seperti ini, Bapak khawatir untuk ujian AKM yang akan datang, anakku bisa terkendala. Oleh karena itu, tolong perhatikan di mana letak kesalahan anakku semuanya, sehingga mendapatkan nilai yang kurang. Namun alhamdulillah ada beberapa teman kalian yang mendapatkan 80, 85, bahkan tertinggi ada satu orang yang mendapatkan nilai 90. Baik, silakan Anda perhatikan soal dan jawaban yang benar. Kita mulai dari nomor 1. Di sini novel sejarah yang disajikan dengan menggunakan urutan peristiwa dan urutan waktu itu termasuk teks naratif. Karena di teks sejarah penyajiannya ada dua, yaitu deskriptif dan naratif. Kalau deskriptif itu simbolisasi verbal. Selanjutnya yang kedua, berikut ini adalah ciri novel sejarah. Kecuali, ingat ada kata kecuali. Di sini gampang sekali kita menjawabnya, karena kalau novel itu berarti imajinasi atau hayalan, ya. Maka kita lihat. Ya, mengapa bagian A jawabannya? Karena di sini penulis perlu menunjukkan bahwa yang ada sekarang dapat dilacak eksistensinya atau keberadaannya di masa lampau. Kalau dapat dilacak, berarti itu sejarah. Nah, jadi ini yang benar. Kalau bagian B, dapat saja menggambarkan yang tidak pernah ada, berarti imajinasi. Yang C, penulis bebas. Nah, imajinasi, rekayasa, imajinasi, lebih-lebih ini hasil imajinasi. Berarti yang benar adalah A. Selanjutnya, bahasa dalam novel sejarah adalah bahasa yang digunakan dalam sastra pada umumnya. Jadi bahasa sastra itu Anda semuanya yaitu konotatif dan emotif. Konotatif itu makna yang bukan sebenarnya, emotif itu indah atau penuh dengan perasaan. Kalau konvensional ini bahasa umum, masyarakat umum, ya. Denotatif maksudnya sebenarnya faktual nyata, baku ilmiah bukan bahasa sastra. Kreatif dan unik ini mirip, ya, mirip, hampir ini juga benar, ya. Tetapi lebih tepatnya konotatif dan emotif. Emotif inilah yang paling mendukung. Kemudian nomor berikutnya, kutipan tersebut termasuk bagian struktur. Nah, ini banyak salah. Ini ada dua yang bisa benar, ya, orientasi atau pengungkapan peristiwa, ya. Tetapi di sini pengecohnya orientasi kan sama dengan abstraksi, ya, tidak mungkin dua-duanya sama atau benar. Maka yang kedua, pengertian pengungkapan peristiwa artinya peristiwa itu mulai ada masalah ataukah ada percikan masalah untuk menuju ke konflik. Ya, di sini masalahnya, ya, mulai ini berkumpul, semua arah perhatian ditujukan dalam sudut pandang ke kata yang tidak dijaga terlampau ketat. Ini sudah mulai ada masalah, ya, atau arah masalah. Maka dia pengungkapan peristiwa. Kemudian selanjutnya, penggalan teks novel sejarah di atas mengandung nilai. Ini ada di buku, ya.
ataukah kalau Anda perhatikan nilai-nilai yang Bapak lampirkan kemarin, di sini adalah agama, karena ada kata semua berdoa, ya. Apalagi di sini ada Buddha, Hindu, dan seterusnya. Kita lanjut. Ya, makna kata kias yang digunakan penulis untuk terpukul hatinya ini juga ada di buku dan ada yang saya lampirkan di slide. Artinya terpukul hatinya itu artinya sangat sedih, ya. Ini ungkapan. Lanjut, nomor 7. Kalimat yang menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal atau kata penghubung temporal di antara 5 opsi ini yang paling tepat adalah D. Adanya kata selama. Selama ini salah satu konjungsi temporal. Selanjutnya, nomor 8. Nilai yang terkandung dalam pengolahan teks novel sejarah tersebut adalah, ya, ini juga ada di buku, ya, di buku kita, buku paket, dan ada juga saya lampirkan di slide kemarin. Nilai budaya orang timur, ya, tidak tergesa-gesa. Selanjutnya, latar waktu yang tampak pada pengolahan teks di atas, ini latar waktunya pada saat apa? Ya, kalau di atas tandu ini tempat, masa penjahan, bisa tapi tidak terlalu spesifik. Era gerilya yang tepat, ya. Di sini jelas, ya. Yogyakarta tempat, pagi hari, waktu, tidak ada tersirat maupun tersurat di sini. Lanjut. Amanat yang tepat untuk kutipan tersebut adalah, ini banyak yang benar, amanat atau pesan, ya, yang benar adalah janganlah melupakan jasa-jasa orang yang pernah membantu kita. Intinya di sini, ya. Beliau tidak melupakan jasa para senopati yang setia, ya. Dan ini, ya. Lanjut. Kaidah kebahasaan yang paling dominan. Yang paling dominan itu artinya yang banyak, ya. Di sini dari 5 opsi yang bisa benar adalah lampau. Adanya kata telah. Telah, sudah, berarti sudah berlalu, lampau. Lanjut, berikut yang tidak termasuk struktur teks cerita sejarah adalah, kalau ada yang salah ini keterlaluan sebenarnya, ya, konjungsi, ya, karena konjungsi itu kata penghubung, bukan struktur. Kita lanjut nomor 13. Kaidah kebahasan yang paling dominan dalam kutipan tersebut adalah, nah, di sini yang benar adalah konjungsi temporal. Ya, mula-mula, kemudian. Ya. Kita lanjut. Makna peribahasa pada kalimat terakhir kutipan, ya, sebagaimana air di daun talas. Ya, air daun talas itu bergoyang-goyang, ya, tidak bisa tetap, berarti orang yang tidak memiliki pendirian. Kita lanjut. Salah satu fungsi teks cerita sejarah artinya ini adalah instruktif, ya, instruktif. Kalau rekreatif itu menyenangkan, ya, inspiratif, berinspirasi, imaginatif, ini tidak masuk, edukatif, pendidikan. Sudut pandang yang digunakan pada kutipan tersebut adalah sudut pandang, posisi pengarang. Posisi pengarang dalam cerita. Di sini adalah orang pertama, pelaku utama. Ya, adanya kata ku. Jadi sudut pandang pelaku pertama itu adanya kata aku, saya, gitu, ya. Jadi kalau sastra prosa atau cerita itu tidak ada sudut pandang orang kedua. Yang ada hanya orang pertama dan orang ketiga. Orang pertama ada pelaku utama atau biasa disebut orang pertama tunggal. Kemudian orang ketiga pelaku utama, biasanya nama orang atau dia atau mereka. Kemudian ada orang ketiga serba tahu. Kalau orang ketiga serba tahu artinya orang dalam cerita atau nama orang atau pencerita itu tahu semua keadaan tokoh lain. Ya. Lanjut. Nilai moral yang terdapat dalam kutipan ini jelas ada di slide yang Bapak lampirkan.
pada pertemuan yang lalu, nilai moral di sini adalah sombong, ya. Ternyata di sini ya, kita lihat ya, aku mau memilih teman yang bisa dekat denganku, apalagi dengan otakku yang pandai, ini sombong ya. Nomor 18, latar waktu yang tepat untuk kutipan tersebut adalah ya, latar waktu. Ya, waktu itu ada tersurat, ada tersirat. Nah, ini tersirat ya, tidak menyebutkan di kutipan pagi, siang, sore, senja, malam, tetapi ada tersirat yaitu ombak-ombak purnama, berarti malam. Karena purnama itu bulan purnama baru bisa jadi purnama kalau malam hari. Lanjut. Terjadi peningkatan, ini juga ada di buku pengertiannya ya. Yang benar di sini rising action. Ya. Dan terakhir, nilai yang dominan pada kutipan tersebut adalah sini nilai sosial. Ya, ada kata sumbangan, menyumbangkan, ya, ada mengantarkan. Jadi sosial itu artinya membantu, lebih ke membantu orang lain. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, saya kira itu pembahasan secara cepat ya, karena saya yakin anakku juga sudah tahu sebagian, tetapi mungkin ada temannya yang memang belum paham. Oleh karena itu, saya mengharapkan anak-anak semuanya kembali belajar, memacu diri untuk bersemangat belajar. Ingat, kelas 12, semester ini sangat menentukan, apalagi tahun depan kalian yang pertama mengikuti AKM, Asesmen Kompetensi Minimal. Ya, pengganti ujian nasional, tapi lebih tinggi analisisnya daripada ujian nasional. Oleh karena itu, kembali semangat belajar. Semoga sukses. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.